Jadi ini kita record. Rivi katanya 2 menit lagi sampai. Oke, ini saya introduction dulu. Oke. Ya, jadi semangatnya dari tahun lalu itu. Tahun lalu itu saya dan Rivi bikin YouTube ya, di channel YouTube saya Randi Iswara, membahas mengenai kehidupan manajer ya. Dalam hal ini Rivi ini adalah rekan kerja saya dulu di tahun 2011 2012 ya. Udah lama banget ya, hampir 10 tahun yang lalu. Dulu kita di MRA Group. Saya waktu itu markom majalah ya, di majalah musik, dia di majalah fashion wanita. Kita berteman dari sana sampai sekarang ya. Dan akhirnya dia menjadi manajer dari Lesti Kejora yang akhirnya ini Rivi sudah mau masuk ya. Rivi gimana? Suaranya masuk nggak? Suaranya aman nggak Rivi? Ya udah, kita tunggu lagi ya. saya intro dulu nih ya kan. Terus ya kita dari sana akhirnya Rivi menjadi manajer dari Lesti Kejora yang kebenaran pada waktu itu kan kalau nggak salah 2014-2015 ya, dia menang salah satu kontes di salah satu stasiun TV dan akhirnya menjadi juara, dan sekarang makin bagus, makin naik daun, dan ya itu berdampak positif ke semua orang ya yang di dalam lingkungan Lesti Kejora, dan kemarin baru nikah tahu minggu lalu ya. Rivi gimana suaranya? Rivi, kamu tuh lagi di mana sih, Vi? Lagi di luar kota ya? Halo. Halo, Vi. Udah, aku coba. Nah, ini kelihatan nih. Lagi di luar kota ya, tuh gimana sih? Iya, baru nyampe, lanjut. Suaranya tadi putus-putus. Halo, dah. Halo. Iya, bener. Oke. Tapi ini kedengeran ya? Halo, dengeran. Iya, Rivi, ini ternyata kayaknya lumayan banyak dari teman-teman di follower kamu kira itu kita live-nya di Instagram ya, tapi ternyata di Zoom. Jadi, Iya, karena banyak banget yang kurang ngerti, mungkin dari sisi bahasa kali ya. iya, jadi ya kurang lebih ya sekian gini yang join ya. Oke. Kita mulai aja teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di, bahasanya sih bahasa kerennya webinar, tapi sebenarnya nggak webinar, lebih ke talk show ya, karena webinar itu levelnya seminar. Kalau seminar itu levelnya ada theoretical dan lain sebagainya, tapi kita nggak seperti itu, kita lebih ke talk show, kita lebih ke ngomong-ngomong santai mengenai peranan manajer kepada kesuksesan sebuah artis. Oke, dan kali ini di Zoom meeting kali ini sudah ada beberapa orang yang hadir, terima kasih, dan ada juga yang sudah berdonasi, terima kasih banyak. Donasi nanti akan disalurkan ke Yayasan Saudaraku Foundation. Dan oke, Rivi, tadi kita sembari nunggu kamu, tadi saya sempat cerita dikit ke teman-teman yang ada di sini mengenai pertemuan kita ya dulu, ternyata kita sudah hampir 10 tahun yang lalu saling mengenal ya, waktu di Iya, bener banget. MRA ya kan. Bedanya adalah kalau saya tetap di belakang panggung ya, kamu sekarang lebih disorot karena memanajeri salah artis yang terkenal. Tadi seperti kita tahu sendiri, kamu manajer Lesti Kejora. Dan hari ini kita mau ngebahas mengenai peranan manajer artis, karena sebenarnya ternyata kan, kamu bilang sendiri kan ke saya bahwa masih banyak orang yang masih belum paham kan peranan dari seorang manajer ya. Mereka tentu ngelihat artisnya itu, wah keren banget ya di panggung ya, mantep banget ya, tapi di balik itu ada tim lapangan atau tim di belakangnya dia yang bekerja dengan mati-matian. Dan ini sedikit introduksi untuk teman-teman, mungkin teman-teman yang belum atau yang bukan dalam industri entertainment atau industri event seperti kami, saya mau kasih sedikit penjelasan bahwa ada yang namanya landscape industry dari misalnya musik atau entertainment, di mana ada yang namanya artis. Nah, teman-teman sendiri melihat artis, misalnya dalam hal ini Lesti Kejora, dia artis, dia penyanyi, dia luar biasa sekali. Nah, dia itu pasti di-manage oleh suatu individu atau pihak. Dalam hal ini Rivi diwakili oleh Optima Records ya, kalau nggak salah ya Rivi ya. Trinity Optima Production. Oke. Itu dia yang memanage si artis tersebut dari aspek-aspek yang nanti kita akan pelajari, dan ada hubungannya ke yang namanya klien. Klien itu adalah orang yang memberi pekerjaan. Misalnya kita sebut brand, misalnya Samsung, misalnya Oppo, misalnya Realme, itu adalah klien atau brand yang memberikan pekerjaan. Atau misalnya kalian, misalnya Hendro Prijono mau menikah, ya ingin pakai artis, nah itu klien. Lalu di luar itu ada lagi yang namanya media. Media itu bisa seperti media massa, berita satu, TV, kumparan, media online atau offline. Dan di luar itu ada satu aspek lagi yang penting, yaitu adalah fans. Karena artis tidak bisa hidup hanya dari endorse
atau dari brand, tapi dari fans. Karena fans adalah jantung dari artis. Dalam hal ini kita spesifik ke dalam dunia keartisan ya. Tapi kurang lebih kalau dalam dunia yang namanya communications atau entertainment, itu kurang lebih pihak-pihak itu yang ada. Dan di talk show kali ini kita akan ngebahas lebih spesifik adalah peranan manajer, diwakili oleh manajer yang paling gaul saat ini, Rizky Fitria. Gaul. Apa kabar Gimana? Rizky Thank you, Kak. Fitria? Baik. Terima kasih udah Thank you ya sempatkan udah mau waktu. nunggu. Banget. Sekarang lagi di mana sih? Kemarin minggu lalu kita ketemu di Bandung, agak ada pertemuan. Lalu gimana sekarang, lagi di mana, Rizky? Udah di Jakarta. Oh, udah di Karena kan Jakarta. besok udah ada acara, iya. Karena besok udah ada acara lagi kan. Oke. Acara ini setelah Resepsi. resepsi. Oh, resepsi pernikahannya ya? Iya. Karena kan kemarin sempat ke hold. Akhirnya baru terlaksana hari besok. Suaranya berhembus ya. Oke, baru halo ya, baru terlaksana ya. Ya, baru terlaksana besok tanggal 29 Agustus 2021. Bener-bener besok berarti ya? Wow. Berarti besok, iya. Oke, thank you udah sediakan waktu nih. Berarti Rivi saat ini sibuknya adalah memanajeri Lesti Kejora. Di luar itu ada pekerjaan lain mungkin? Untuk pekerjaan yang lain enggak, karena memang aku dikasih tugas itu. Oke. Halo. Ya, halo. Suara itumu signalmu agak kurang bagus di sana ya. Iya, banget. Ya, oke. Teman-teman kalau mau nanya silahkan ya di kolom chat, silahkan kalau mau bertanya langsung saja, it's okay. Nah, oke, berarti Rivi ini sekarang sedang sibuk secara full time adalah dari memanajeri artis Lesti Kejora, dan sekarang pertanyaan yang penting sekali. Kenapa artis itu butuh manajer? Mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin masih anak band atau ingin menjadi dalam artian artis musik. Kenapa mereka butuh seorang manajer ya? Kenapa, Rivi? Karena kalau menurut aku ya, mungkin setiap orang memiliki pandangan sudut berbeda-beda. Kenapa seorang artis itu butuh manajer? Karena manajer itu adalah otak dari semuanya. Pertama, cara dia berkomunikasi dengan klien, khususnya. Karena nggak mungkin seorang artis mempromosiinnya dengan diri dia sendiri kan. Pasti kan harus ada beberapa step kan. Karena ada setiap mungkin baru artis yang baru masuk yang mungkin dia belum butuh manajer, sebenarnya dia bisa tangani sendiri. Tapi kan lama-lama kalau udah semakin artis itu makin berkembang, terus dia mungkin bisa dibilang emang butuh orang yang untuk mengatur jadwal sih tepatnya. Nggak sekedar mengatur jadwal, tapi gimana caranya dia harus memilih target misalnya nih bulan ini mau bikin program apa nih kira-kira, mungkin lebih kayak diskusi sih, mungkin lebih kayak partner kerja atau tim, bisa dibilang ya selayaknya apa ya teman diskusi sih kalau aku bilang, biar lebih terasa friendly ya. Sedangkan kalau misalnya manajer sama artis ya terlalu profesional banget dan agak kaku ya, jadi aku memandang sudut ya di mana ya kita selayaknya rekan bisnis yang memang sama-sama saling membantu. Ibaratnya aku juga butuh dia dan dia juga butuh aku, jadi sama-sama saling support sih satu sama lain. Jadi memang lebih kepada hubungan itu. Nah, kalau mungkin menurut Rivi sendiri ya, Rivi kan berarti sekarang sudah kurang lebih berapa ya, hampir 10-11 tahun di industri ini. Kalau teman-teman itu yang baru berkarir ingin menjadi artis, tadi Rivi bilang sebaiknya mencari seorang manajer atau ya coba sendiri aja, atau gimana ya? Mungkin kalau untuk awal mula dia harus lebih banyak pertemanan sih. Pertemanan itu dalam arti dia harus bisa bersosialisasi, mencari informasi. Mungkin ya sekarang kan banyak banget ya kalau emang mau jadi artis, bisa dibilang mungkin dia ikut kayak audisi kan banyak banget ya sekarang ya. Terus kayak ikut kayak ada casting atau segala macam. Tapi kan nggak semerta-merta dia nggak dapat informasi. Berarti kan butuh ada orang dong di belakang sana
Nah, orang di belakang sana itu misalnya kayak ada agency. Nah, biasanya agency itu suka mendapatkan kayak informasi untuk datang casting ke satu tempat ke tempat yang lain. Ya balik lagi sih, tetap pada normalnya ya. Nanti dari agency itu pun juga kan pasti kan nggak hanya megang satu artis doang kan. Pasti di beberapa artis. Ketika dia lolos castingan atau apapun, pasti akan di follow up lagi kan. Jadi bisa dibilang memang nggak hanya diri sendiri juga, dia juga harus lebih banyak link dan informasi sih. Intinya sih harus bersosialisasi dan komunikasi. Oke. Jadi poin yang Rivi katakan adalah poin networking ya. Dan kalau Yes. sepanjang pengalaman saya ya, dulu kan saya pernah di majalah musik tuh. Itu saya melihat khususnya banyak artis-artis pemain musik yang mereka memang jago main musik, tapi biasanya kurang jago networking atau misalnya nongkrong suka, mereka suka banget nongkrong, tapi biasanya linknya belum kebuka untuk yang tadi Rivi bilang, mungkin ada audisi di mana lah, ada di mana, dan itu merupakan salah satu poin plus dari artis manajer artis ya, di mana dia udah punya link-link tersebut ya. Selain mungkin bisa melindungi si artis kali ya dari hal-hal palsu, kan sekarang sering tuh banyak hal palsu bisa ya. dibilang ini iya banget karena ini the first job aku loh untuk jadi manajer, karena sebelum aku jadi manajer bisa dibilang aku lebih ranahnya ke event. Jadi ini mungkin nih tantangan pertama aku, bisa dibilang memegang artis yang udah diva, dikasih kepercayaan sama kantor, dan awalnya untuk aku jadi seperti ini nggak langsung dipilih sih sebenarnya. Pasti dari perusahaan juga akan menseleksi. Ya awalnya memang aku malah lebih banyak tektokan sama manajer artis. Karena aku lebih ranahan aku tuh di event. Jadi misalnya contohnya aku kan di Markom kan, di Trinity kan. Job desk aku tuh yang lebih bikin press con, terus ngurus-ngurusin event kalau ada konser, terus misalnya promo radio singlenya si artis itu keluar. Nah, aku yang tektokan lebih banyak sama MD Indo MD radio. Misalnya kayak kita ngeluncurin single apa, biasanya kan kita suka ada wawancara interview kan. Nah, kita biasanya bawa artis. Dan itu pun yang aku handle nggak hanya satu artis, tergantung rilisan dari setiap artis. Jadi bisa dibilang nggak langsung jadi manajer juga ya. Itu pun juga waktu ditawarin sama kantor, itu pun juga agak nggak pede sih tepatnya. Karena basically-nya aku lebih banyak di lapangan, terus tiba-tiba harus menghadapi satu orang yang gue harus tahu gimana sih jadwalnya dia, terus aku harus tahu kesukaannya dia, makanannya dari sisi itu yang dia suka tuh apa. Jadi kalau mood nih anak ini lagi baik apa enggak, aku harus tahu. Jadi lebih seperti itu sih. Jadi bisa dibilang emang butuh banyak-banyak pelajaran sih. Jadi nggak langsung kayak settle banget, enggak. Pasti itu harus benar-benar belajar gitu. Bahkan kan gini, Rivi sendiri kan ya orang Markom ya, maksudnya ya kita sama lah ya kan, orang Markom, khususnya event, media. Yang Rivi rasakan menjadi seorang manajer artis, tidak, apakah ada satu perbedaan yang drastis seperti tadi atau enggak memang alami aja? Mungkin bisa dibilang ada sedikit perubahan yang drastis ya dari sisi Walaupun waktu. kan, Terus sorry mungkin saya agak kepotong. Sorry agak kepotong. Maksud saya kan Rivi kan udah di dunia belakang panggung nih, ya kan, harusnya kan sudah agak sedikit sama ya. Tapi tadi Rivi bilang, oh ternyata masih ada penyesuaian lagi gitu ya. Banget, masih ada penyesuaian. Karena kan kalau dulu di belakang layar ibaratnya ngurusin event, paling berkaitan dengan manajer artis kalau kita butuh jadwal. Terus lebih ke vendor ya kan, sama klien. Setelah event kelar otomatis ya hubungan aku dalam komunikasi sama manajer artis ataupun vendor selesai pada saat itu. Tapi bukannya berarti kita kayak nggak peduli sama mereka, tetap menjalin komunikasi pasti dengan agenda yang baru. Sedangkan kalau jadi manajer artis bisa dibilang hampir setiap hari kita harus komunikasi kan. Meskipun bisa dibilang nggak harus 24 jam. Tapi banyak yang mengira manajer artis itu adalah seseorang yang mengintili artisnya gitu loh. Jadi banyak berita yang kok manajernya nggak pernah ada sih itu loh. Jadi sempat kayak oh berarti memang kata manajer itu belum bisa diterima kali ya, karena banyak arti pandangan orang memandang berbeda-beda gitu. Sedangkan kalau misalnya aku nemenin setiap hari, apa kabar pekerjaan yang lain gitu, kayak follow up kan harus ada meeting sama klien, atau misalnya cari target dalam arti penjualannya nih untuk ini kemana lagi, kan itu kan harus butuh effort juga kan gitu. Paling lebih tepat bagi-bagi tugas sih.
Nah, gitu. Rivi sendiri bilang sebaiknya namanya jangan manajer artis ya, tapi apa ya? Tadi mungkin ada ide nama mungkin. Apa ya? Mungkin aku lebih suka lebih ke partner kerja sih. Partner kerja ya. Kayaknya lebih kayak apa ya? Kalau partner itu kan hubungan yang memang kayak mutualisme ya. Mutualisme itu simbolis yang kayak memang satu sama lain saling membantu kan, menguntungkan. Misalnya kayak aku menguntungkan buat dia dan dia membantu aku gitu loh. Jadi kita sama-sama ada komitmen sih. Dan itu semua tuh akan berjalan ketika ada komunikasi balik lagi. Kayak kalau aku dibilang manajer artis kan kalau kayak benar-benar ada serata banget ya. Jadi ya mungkin itu untuk jabatan ya. Tapi balik lagi untuk pekerjaan ya aku nggak mau terlalu sampai kayak ada pembatasan. Setelah selesai dari pekerjaan pun kita menganggap ya kayak pertemanan sih gitu. Memang kalau misalnya dalam satu ranahan kerja memang jadi artis dibilang lu menjadi sebagai artis dan aku sebagai manajernya. Intinya dia udah terima jadi kalau dalam segi makanan. Cuma misalnya kayak aku bikin makanan nasi goreng ya udah dia cukup ini kurang pedes atau apa? Oh kurang pedes, kurang garam. Nanti ya udah dia makan. Nah racikannya apapun, nah itu tugaslah manajer gitu. Oke, menarik juga ya. Rivi ini sangat humble sekali ya, tidak suka menggunakan istilah manajer artis. Nah, kayaknya terlalu tua banget ya. Nah, sedangkan sendiri gini, oke, untuk teman-teman sendiri mungkin ya, kalau ada yang masih belum ngerti peranan pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti mungkin, Vi. Tadi Rivi bilang artis itu kamu tugas manajer artis adalah seperti memberikan makanan kepada artisnya ya kan? Jadi udah milihin makanan ini yang terbaik, ini jelek. Nah, peranan dari manajer artis itu atau bisa dibilang job desk-nya, jangan pakai bahasa job desk-nya. List pekerjaan dari manajer artis itu apa aja sih? Sebenarnya kalau list pekerjaannya dari seorang manajer artis itu nggak bisa kita rinci secara detail ya, karena setiap manajer itu punya kapasitas masing-masing. Jadi ada yang misalnya tugasnya itu ya pasti dia harus mencari klien sebanyak-banyaknya, terus menyusun ketika klien itu udah kita dapat, terus pasti kan ada negosiasi deal. Nah dari situlah si manajer men-screening. Dalam arti kewajibannya si artis ketika dia mendeal suatu event atau apapun, nah semua itu pintunya dari manajernya. Ketika udah dapat materi dari klien, nah kadang aku langsung men-screening, baru aku sampaikan ke artisnya. Terus mau kamunya apa nih? Seperti apa? Nah dari situ kita kan ada komunikasi kan, jadi bisa dibilang kalau manajer itu ada tugasnya menyaring informasi sebelum ke artisnya. Bisa dibilang menjembatani antara artis dengan klien. Kadang kan kliennya maunya terus tiba-tiba si artis ngerasa enggak deh kak, kayaknya seperti ini. Nah dari si manajer gimana caranya menyampaikan ke brand atau klien dengan penyampaian yang mungkin tidak menyinggung dan sebaliknya. Jadi bisa dibilang cari solusi dan jalan tengah sih kalau misalnya ada kedua bentrok yang tidak sama pemikiran gitu. Oke, berarti lingkupnya ini sekali ya, complicated, cukup bisa dibilang rumit. Dan itu kamu ada hubungan juga berarti ke kantor dalam hal ini Trinity ya? Pasti. Oke. Pasti. Tapi decision making ada di kamu gitu ya? Sebagai manajer atau kamu dilepas seperti itu? Atau... Sebenarnya dikasih keputusan untuk mengambil keputusan. Tapi karena aku orangnya juga nggak mau egois ya untuk mengambil semua keputusan di aku, tapi aku balik lagi nih, minta feedback sih tepatnya. Ke si artisnya ini oke apa enggak? Oke kak, coba deh ya udah baru aku men-follow up lebih jauh. Setidaknya udah ada tanda seru, udah jalanin. Ya udah tinggal aku follow up gitu. Karena kan nggak semerta-merta semua keputusan di aku ambil, tapi kalau aku ambil ternyata artisnya nggak nyaman kan, kasihan juga kan. Pasti ngejalanin kerjaan itu juga nggak akan nyaman, seperti itu sih. Oke, ini signalnya Rivi agak suka naik turun ya, kadang tuh pas kamu ngomong suaranya tuh hilang gitu. Tapi semoga teman-teman bisa kan? Mendengar dengan lumayan jelas ya penjelasan yang tadi ya. Oke, berarti manajer artis kan kalau dari penjelasan ini kita bisa mendapat insight bahwa dia itu yang menjepatani antara artis dan si klien dalam hal ini
klien itu orang yang memberi uang, bahasa mudahnya mengerti begitulah. Orang yang beri uang, yang beri pekerjaan itu si klien. Memberi pekerjaan sih tepatnya. Ya, memberi pekerjaan ya. Bahasa mudahnya memberikan uang, bahasa mudahnya cuma agak diperkasar lah. Nah, dalam hal ini gimana hubungan kamu sebagai seorang manajer ke fans dari si artis? Dimana yang saya tahu ya, yang saya tahu di industri musik itu penting. fans kan sangat penting sekali kan. Tanpa mereka artis nggak ada Iya, apa-apanya. betul. Gitu ya. Bagaimana itu ya? Betul, karena fans itu udah bisa dibilang tanpa fans lo nggak akan jadi apa-apa, itu mungkin benar. Ya, bukannya berarti kita tidak menghargai fans, karena kan setiap fans itu punya apa ya, karakter masing-masing ya. Memang ada yang bisa dikasih penjelasan dengan mudah, terus ada juga yang bisa dibilang kayak, apalagi kalau fans banget ya kadang tuh, wow bisa dibilang wah, sembraut banget lah. Nah, contoh halnya bisa dibilang kadang handphone aku tuh sehari banyak banget miss call. Itu yang bikin shock sih, yang sempet dibilang perbedaannya orang belakang saat aku event dan saat aku jadi manajer tuh jauh banget. Karena pasti orang mengira nomor yang ada di aku itu adalah Lesti atau si artisnya. Jadi banyak banget. Makanya kadang WhatsApp aku tuh banyak ketumpuk kalau misalnya ada beberapa orang yang nggak kebales, ya karena ketumpuk. Bukan karena nggak mau bales. Gitu. Awalnya tuh pertama kali, oh my god, sehari itu bisa sampai 900 waktu pertama kali. Terus semakin kesini-sini tuh bisa sampai 2.000 sampai 3.000. Sampai mungkin bisa dibilang kalau handphone kan memang aku nggak pernah matiin ya, selalu aktif sampai 24 jam, sampai kadang tuh baterai aku cepet habis, mungkin karena banyak WhatsApp yang masuk, otomatis kan baterai juga akan cepet terkuras kan. Nah itu salah satunya seperti itu. Jadi sehari dapat WhatsApp ribuan? Bisa ribuan. Itu jadi bisa dibilang kebanyakan dari fans ya. Yang kalau nggak salah kan gini, Rivi itu pernah cerita sama saya tahun lalu tuh banyak daripada fansnya Lesti itu kira ya itu yang di profile picture Lesti Kejora itu nomornya dia, ya iya, kan? Padahal itu nomor kamu. Di situ benar, sampai akhirnya aku cari bahasa apa ya untuk mengerti bahwa itu adalah nomor manajernya, sampai ditulis. Tapi mungkin balik lagi kalau udah fans kan kadang kita kan ya namanya, dan aku ngerasa dihargain sih, menghargain banget kalau misalnya kayak mereka juga menghargain kan. Tapi emang pasti kan setiap orang punya gaya bahasa yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya aku udah makan 2, nanti pulang nggak makan lagi itu mau. Masih lapar? Enggak. Itu suara siapa masuk lagi? Aduh, suara. Halo. Kok kamu kanmut sih? Oke. Ya lanjutin Vi, soalnya tadi ada gangguan. Tadi nggak tahu aku tekan. Iya, siapa? Boleh tolong di-unmute tuh siapa tahu yang maaf. Ini ya? bisa di. Oke. Jadi bisa dibilang kondisinya ya memang nggak bisa diprediksi kan. Jadi kadang suka ketumpuk antara nomor telepon yang memang fans dengan klien. Jadi itu memang harus pinter-pinter sih tepatnya. Sampai ada yang orang yang pengen, kok tolong bantu aku dong, aku butuh bantuan dari misalnya kayak mengatasnamakan yayasan atau pinjam uang atau apa ya. Paling aku cuman kalau misalnya ada yang sakit atau apa, aku langsung daftarin aja ke aplikasi Kita Bisa itu loh. Jadi biar bisa diproses kalau misalnya butuh bantuan atau apa. Udah. Jadi gimana caranya sih? Aku nggak bisa bayangin ya. Sehari ada ribuan WhatsApp gitu, berarti ketempuk antara fans, orang nggak jelas, sama brand. Itu berarti hal yang kamu perlukan, kamu perlu lihat satu persatu dong. Iya, pasti kalau sebelum tidur aku cek ini, takutnya ada misalnya klien yang WhatsApp misalnya ke skip, jadi satu persatu aku benar-benar ngecekin. Jadi tuh doa sebelum tidur mungkin. Dongeng ya tempatnya. Di mana itu pasti sebelumnya saat Rivi jadi Markom ya, karena saya dan Rivi juga bidangnya sama, nggak pernah terjadi seperti itu ya. Paling kita ditanyain sama IO ya, IO nanya gimana Mas Randi, paymentnya udah diproses belum? Iya, biasanya lebih balas dari payment, betul banget. Kalau ini dari entah berantah ya. Wow. Sampai ada pakai bahasa Sunda atau apa yang mungkin aku nggak bisa, jadi kayak jet lag banget bacaan dia tuh. Tapi dalam hal ini di kantor kamu sendiri itu nomor sang artis memang diprotek ya, tidak ada orang di luar
apa namanya keluarga atau kantor yang tahu nomor si artis ya, atau kalian ada peraturan tersendiri nggak sih yang boleh di-share? Mungkin kalau nggak boleh, nggak apa-apa ya. Ya, sebenarnya sih kalau dari kita sendiri, aku pun nggak berani men-share nomor artis ke siapapun. Misalnya kayak temen mau minta pun bisa dibilang, misalnya temen nih, aduh nyokap gue fans banget nih. Ya ada SOP-nya sih, maksudnya SOP-nya aku buat sendiri, karena aku nggak mau kayak malah jadi nanti ada masalah, itu aja sih. Jadi lebih baik menjaga, kalaupun misalnya dia tahu dari orang lain, tapi bukan dari manajernya, ya itu kan haknya mereka, gitu sih. Sepintar-pintarnya mereka sih lebih akan nyari. Jadi kalau dari sisi aku berusaha untuk melindungi apapun yang terjadi, intinya itu. Oke. Nah, sama Kadang ini. banyak beberapa fans Oke, kan mau silakan lanjut. ngirim kayak hadiah atau oleh-oleh atau apa, biasanya aku konfirmasi dulu nih, nggak mungkin dong kasih aku alamat rumah aku atau rumah si artis kan, paling Ya. kita pakai alamat kantor. Oh, lebih Kalaupun aman memang ya. mepet-mepet, iya betul. Kalaupun mepet banget tadi gimana? Sorry maaf. Kalau misalnya kalau emang lagi kayak mepet-mepet ini kan kondisinya lagi PPKM ya, ya udah mau nggak mau pakai alamat rumah Oke. gitu. Tapi pernah nggak sih ada misalnya paket-paket yang agak aneh-aneh gitu loh? Alhamdulillah sih nggak ada sih. Nggak ada. Sampai saat ini sama aku megang artis nggak ada yang aneh-aneh. Berarti bagus ya. Karena dulu zaman berapa waktu lalu saya pernah berkomunikasi dengan manajer artis juga ya, salah satu artis girl band terkenal Indonesia. Dia cerita banyak sekali hal yang aneh-aneh loh, Rivi, yang diberikan. Sampai ada yang mau kasih mobil ke salah satu membernya. Saya nggak bisa ngomong artisnya siapa tuh. Saya Oh bilang, iya. iya mau dikasih mobil saat mereka sedang tur di daerah gitu loh. Dan itu benar-benar terjadi, saking segila itu. Dan ya berarti alhamdulillah Lesti tidak ada hal-hal aneh gitu. Oke, sama ini Rivi, ini saya agak sedikit kepo nih. Tapi kalau nggak boleh nggak apa-apa ya. Di Optima sendiri itu, apakah ada semacam guideline khusus untuk kamu sebagai manajer artis, hal yang do and don'ts-nya yang boleh sama tidak boleh? Kalau dari pihak perusahaan ya, kan Trinity itu pihak label, terus Trinity itu punya scope manager artis, yaitu untuk artis dangdut, yaitu namanya SRIM. Yang dimana SRIM itu bekerja sama dengan MTech Indosiar, RCTV. Jadi ajang pemilihan tersebut biasanya juaranya akan disaring, dihandle sama manajemen SRIM Entertainment. Jadi aku garis bawahin, Trinity itu adalah skup bagian label, di mana dia mempunyai Trinity Optima Production, ada Trinity Artist Management, terus ada Stream Entertainment, terus ada digital activity-nya juga, namanya Dignity. Jadi mungkin yang skup yang aku handle yaitu naungan dari Stream Entertainment, yaitu untuk artis dangdut gitu. Untuk SOP-nya tuh sendiri sih nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Setidaknya ya paling lebih menjaga nama baik si artis, otomatis tingkah laku seorang manajer itu pun juga akan dinilai di masyarakat. Jadi bisa dibilang kalau ada apa-apa pasti image-nya langsung jadi jelek kan. Jadi intinya sih jadi diri sendiri sih tepatnya. Kalau kita menjadi orang lain, otomatis kita jadi nggak nyaman sama bekerja. Misalnya pengen terlihat, pengen sama orang, terus harus terlihat supel, tapi sebenarnya kesehariannya dia tidak seperti itu. Itu akan berat banget sih. Jadi terus kita menjaga komunikasi, baik komunikasi artis, ke klien, menjaga hubungan baik aja sih. Otomatis orang itu akan nyaman kan sama kita kan, dan terjalinlah suatu komunikasi seperti itu sih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, ini dari Ruli. Wah, Ruli ini tuh, ini salah satu dia nih, salah satu C-level loh. Wah, C-level di salah satu perusahaan retail. Ini teman saya. Dan kalau C-level tuh dia setara dengan si direktur ya. Dan Ruli ini saya udah ngerti, orang-orangnya Rivi ya, kalau levelnya direktur, pertanyaan soal target nih. Dia tanya soal target nih. Karena kita ditarget ya, Pak Ruli ya. Jadi entah itu direktur marketing, direktur bisnis ya. Nah ini pertanyaannya teknis sekali nih. Wah, Pak Ruli nih. Target kerja manajer artis seperti apa? Apa dari label Trinity Optima kasih target ke manajer artis buat jangka pendek atau jangka panjang? Dan apakah ada yang juga request dari artis, misalnya 2 tahun ke depan, mau ngerubah image-nya dari karakter A ke B? Kontrak kerja manajer artis, ini panjang juga ya. Kalau nggak satu-satu dulu gimana? Satu-satu dulu. Oke, satu dulu aja biar nggak ini. Ya, oke.
ada target nggak dari label dalam hal ini Trinity Optima ke kamu sendiri sebagai artis? Apakah targetnya revenue atau GMV? GMV, Pak Ruli. Pasti, karena target Tapi ini yang dari boleh di-share aja, kantor Rivi, ya. balik lagi sih, pasti dia harus achieve. Sorry, Nggak apa-apa nih, mungkin secara umum aja ya, kayak soalnya kan misalnya siapa tahu kamu punya etika yang mesti kamu jaga kan. harus berapa, off-air-nya harus berapa, terus bisa dibilang untuk naikin branding ataupun nilai rating ini kan pasti kan juga harus ada follow up lagi kan. Nah, terus menjaga hubungan baik dengan klien itu hubungan baik dan hubungan baik dengan artis sehingga mereka bisa berjalan dengan balance. Intinya tepat lagi sih, bisa berkomunikasi sih, meskipun misalnya kayak artisnya lagi moodnya naik turun ya kan klien lagi marah-marah, nah kemauan artisnya tapi dengan tidak ada salah arti, tidak menyinggung si klien ataupun si artis, jadi bisa dibilang kanan kiri sih posisinya, kita ke kanan megang si klien, ke kiri megang artis, berhadapan dengan fans, itu kebayang kan seperti apa. Jadi sebenarnya balik lagi sih, bisa kamu menghandle yaitu dengan gaya komunikasi, yang penting kamu ada beberapa target yang memang harus dicapai. Pastinya setiap perusahaan pasti kan punya target kan. Misalnya kayak harus rilis single selama setahun itu berapa. Tapi bukannya berarti itu keputusan dari manajer ya. Balik lagi, kita biasa suka ada meeting. Misalnya kayak aku pengen bikin konsepnya si artis jadi si A, si B. Tapi kalau si artisnya nggak nyaman kan percuma kita juga jualan. Biasanya tuh kita akan ada meeting bersama sama si artis. Terus kita punya target di mana yang semua markom, terus semuanya dikumpulin untuk kayak kedepannya ini mau dibikin seperti apa nih. Biasanya ada feedback ya. Jadi sebenarnya lebih dimusyawarahin sih. Jadi nggak terlalu memang lo jadi manajer tuh harus semuanya bisa, enggak. Semuanya itu tetap ditampung sama manajemen, apa yang dirasakan di lapangan seperti apa, terus kendalanya seperti apa, solusinya yuk kita cari bareng-bareng, seperti itu sih. Jadi lebih kekeluargaan banget sih, gitu. Oke. Jadi kejawab ya pertanyaannya Pak Ruli ya. Jadi ada target, tentu ada ya, ada target. Dan ini pertanyaan yang menarik juga ya. Kalau soal rubah image ya, itu memang dari artis sendiri pernah nggak sih ngomong, Kak, aku berubah image dong? Pernah ada nggak berubah haluan gitu? Nah, contohnya, tapi pas belum aku yang handle ya. Awalnya Lesti itu tidak berhijab. Tiba-tiba yang namanya orang mau berhijab karena udah hijrah, itu kejadian itu pas dia lagi mau bikin video klip, semua konsep udah final, itu sebelum aku megang ya, aku cuma karena kebetulan aku di markomnya, tiba-tiba beberapa minggu anaknya saya udah berhijab, jadi bisa dibilang semua yang berkaitan dengan kayak photoshoot single ataupun yang dia non hijab otomatis kan harus foto ulang kan. Nah, pihak manajemen itu langsung merubah secara cepat sih. Kan balik lagi, masa kita melarang sih seorang muslim untuk berhijab, benar nggak? Ya, nah, seperti itu. Terus pasti kan brand yang kita jual pun nggak semuanya bisa dimasukin dong. Pasti yang lebih benar-benar yang kayak dari sisi berpakaian, terus secara etika akan berbeda dengan ketika yang non-hijab gitu. Itu kan menjadi sisi kemanusiaan kan? Istilahnya bisa dibilang bukannya berarti manajemen atau manajer melarang, lo nggak boleh kan karena image lo udah seperti ini, terus nanti jualan gue gimana? Enggak. Kita akan cari strategi marketing yang lain yang memang untuk tetap porsinya itu bisa berjalan. Seperti itu. Oke, jadi itu ya. Jadi sempat kejadian menarik ya dari Lesti yang tidak berhijab, sekarang berhijab. Terus sekarang ini pertanyaannya, ini pertanyaan Pak Ruli detail sekali. Kontrak kerja manajer artis seperti apa gambaran umumnya? Sebenarnya gini Pak Ruli, saya itu saya tuh sempat bahas loh. Jadi Rivi, saya tuh 2 minggu lalu sempat bikin webinar sama pakar hukum. Itu sempat ngebedah memang salah satu kontrak artis. Jadi saya juga kan ya dulu sempat lah ya kan dengan hubungan dengan beberapa label-label terkemuka di Indonesia, dan saya minta izin boleh nggak diambil sebagai patokan, dan itu sempat loh Pak Ruli. Jadi mungkin saya bisa bantu, cuman silakan Mbak Rivi silakan. Iya, jadi sebenarnya kontrak manajer itu seperti sama kontrak dengan karyawan pada umumnya. Mungkin yang harus ditekanin dia harus lebih bisa penyeimbang sih, terus memberikan input yang terbaik buat antara feedback ke klien, ke si artis, terus bisa dibilang lebih menjaga komunikasi,
Terus apabila ada miskomunikasi atau apapun, gimana caranya bisa diselesaikan secara benar-benar tidak pakai emosi. Ketika misal klien emosi, gimana caranya meredam. Ketika artis itu bad mood, gimana cara bisa ngerti itu sih. Ya pasti target-target seperti itu. Oke, berarti seperti kontrak kerja pada umumnya ya. Ya. Benar. Dan Tapi memang balik iya. lagi, tertulis sama di lapangan akan berbeda banget. Mungkin kalau di tertulis lebih detail seperti apa, di lapangan bisa dibilang lebih rumit lagi. Kalau memang tidak jadi diri sendiri, itu aja sih. Iya. Jadi Pak Ruli, kalau saya sedikit membantu menjawab, peraturannya atau kontrak kerjanya memang seperti kita karyawan kerja di kantoran, Pak. Persis sama. Cuman tadi pernyataan dari Rivi di lapangan ya kadang suka lebih rumit lagi. Itu yang terjadi. Dan ini sekarang pertanyaan terakhir juga dari Pak Ruli nih. Pernah nggak sih di rolling, kan tadi kan Rivi kan di Trinity Optima ya. Pernah ada rollingan nggak? Misalnya, oh sekarang Rivi ke Lesti, nanti Rivi kemana? Apakah ada atau tidak ada ya? Untuk saat ini sih belum ada ya. Belum ada judge untuk ke sana, untuk di rolling atau seperti apa. Berarti ya udah, balik lagi ya mungkin kenyamanan memang. Karena kita nggak gampang untuk kita apa ya? Karena modalnya emang kepercayaan sih, kepercayaan, terus cara komunikasi. Untuk saat ini sih belum ada rollingan lagi sih. Selama aku megang jadi manajer ini, karena ini job banget aku dipercaya jadi ataupun siar itu yang Ya. Ya. Oh iya, oke. Thanks Mbak Rivi, Bro Randi, nice sharing. Maaf borongan pertanyaan, iya nggak apa-apa Pak Ruli. Pak Ruli Thank you, Mas Ruli. Pak Ruli dari industri retail kayaknya dia mau tahu ya kan, cross industry ya. Cross industry di dunia markom, dunia entertainment ya. Atau mungkin karena menghandle manusia sama barang yang tidak bernyawa itu lebih susah yang bernyawa ya. Setuju banget, sangat setuju sekali. Mungkin Pak Ruli perusahaan retail loh. Pak Ruli mau endorse Lesti bisa langsung ke manajernya Pak Ruli. Silakan budgetnya di-sharing. Apalagi kan sebentar lagi nanti akhir tahun mau ini kan buat budget tahun depan ya. Silakan. Siapa tahu bisa collab jadi B tuh. Betul loh. Nanti tinggal ke Rivi aja Pak Ruli. Nanti saya kenalin. Pak Ruli juga nih teman saya. Rivi teman saya. Jadi bisa aja ya. Cuma nanti silakan omongan. Cuman harganya memang fantastis sih. Cuman sesuai dengan hasil ya. Lesti Kejora salah satu artis yang saya bisa bilang dia one of the best ya. Bakal jadi legend sih dia ini. Jadi ya amin. It will be honor ya for your brand Pak Ruli ya. Malah jadi jualan gue. Oke, nah kita kembali lagi tadi tentang peranan suksesan artis dari seorang manajer. Berarti emang sangat penting sekali ya. Dan oke, Rivi, kamu bisa, berarti dari tadi saya tangkap tuh dari tadi hal yang penting yang seorang manajer punya tuh saya tangkap communication skills ya. Itu paling penting ya. Banget. Karena kita kalau nggak ada komunikasi, kan setiap orang kan pasti komunikasi gaya beda-beda kan. Kadang kita ngomong A, orang itu belum tentu mencerna A topiknya. Jadi kita harus lihat dulu nih orang ini komunikasinya dia seperti apa. Jadi penyampaiannya itu pasti akan berbeda seperti itu sih. Iya, sama kayak sekarang ya saya melakukan kesalahan sebenarnya. Orang-orang gila Instagram live ya sama Zoom. Iya. Karena memang Zoom itu identiknya lebih ke orang-orang kantor yang meeting ya. Iya. Bisa dibilang itu kayak nggak semua orang tahu, meskipun tahu tapi kayaknya nggak terlalu paham atau detail seperti apa itu sih. Ya berarti next time harusnya di Instagram live ya. Iya, karena itu lebih familiar ya orangnya, IG live gitu. Itu saya melakukan kesalahan ya, saya malah bikinnya di Zoom, mohon maaf. Gak apa-apa, kalau nggak salah kan nggak tahu ke depannya. Iya, akhirnya ya itu serunya jadi orang marketing ya, Rivi ya. Jadi kita melakukan pilot project ya, oh ternyata salah, ternyata harusnya begini ya. Ternyata memang ya begitulah. Dan oke, berarti communication skill di sini yang baik akhirnya menimbulkan kepercayaan. Akhirnya Rivi dan teman-teman di label itu
punya kepercayaan yang tinggi, akhirnya ya seperti saudara sendiri ya, berarti benar-benar kepercayaan itu melebihi dari, bisa dibilang dari kontrak kerja ya, ya nggak sih? Atau semua harus tertulis gitu? Iya, benar banget. Enggak sih, intinya lebih kayak kepercayaan sih. Oke. Lalu ini satu hal yang penting lagi adalah kepercayaan itu nggak hanya kehidupan ya. Oke, suaranya. Halo? Halo? Oh ya, ya. Tadi lagi agak nge-lag tadi ya. Oke, sorry. Nah, berarti sekarang ini, oke. Terakhir nih, mungkin nih, tips untuk menjadi seorang manajer artis itu apa ya kiranya? Halo? Manajer itu adalah yang pertama, komunikasikan apa yang terjadi, jangan ada yang ditutupin apapun, karena kalau kita tidak jujur apa ada yang menceritakan sesuatu, itu kedepannya nggak akan baik. Itu yang pertama, berarti baik komunikasi. Terus pintar-pintar dalam, misalnya contoh gini nih, kan kadang kerjaan tuh banyak banget dan numpuk. Untuk menghindari kesalahan, meskipun baik ke aku selaku manajer kan, pasti kan skip kan, karena saking numpuk. Mungkin akan ada jadwal kayak lebih dibikin grup ya kalau aku ya. Jadi setiap ada kegiatan off air, on air atau apapun kita punya grup. Jadi materi yang disampaikan itu langsung di-blast kepada kegiatan event tersebut. Jadi menghindari ada kesalahpahaman. Ini belum di-share atau apa? Balik lagi, coba dicek lagi. Itu menghindari kesalahan. Terus bikin grup yang memang khusus untuk update jadwal. Jadi jadwal itu meskipun kita punya aplikasi udah over Pak, nggak ada pengingatnya lagi, jadi makanya aku punya grup update news atau apa pasti aku bikin, jadi bisa dibilang menghindari meminimalis kesalahan, meskipun kesalahan pasti akan ada, itu sih. Oke. Seperti nah, itu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari siapa nih? Hendy. Kak, gaji manajer artis berapa? Aduh. Gaji kayak tanya HRD ya. Jadi jawabannya tanya. Balik lagi, kalau HRD. bekerja, kalau karena hobi, gaji seberapapun pasti akan happy. Inti tidak merugikan satu sama lain kalau dari sisi aku ya. Meskipun memang kita butuh materi ya, tapi setidaknya kalau kita dapat terima gaji besar, tapi kalau kita nggak nyaman di suatu pekerjaan, bisa dibilang nggak akan nyaman. Jadi pilihlah pekerjaan yang memang kalian sukai, itu yang paling penting. Urusan gaji bisa dibilang itu rezeki ya. Karena kan gaji itu nggak hanya dalam satu pekerjaan. Kalau kalian misalkan di luar samping itu punya pertemanan yang baik, kerjaan itu kan bisa didapat di mana-mana. Itu sih kalau dari aku. Jadi nggak bisa menjadikan tolak ukur gaji seseorang itu adalah untuk kebahagiaan. Jadi balik lagi karena kenyamanan sih yang dicari. Wah, super sekali memang. Iya. Betul sekali. Untuk apa gaji tinggi tapi stres ya? Tapi mendingan gaji tinggi daripada stres, daripada gaji kecil tapi nggak ada kerjaan. Nggak bercanda. Kurang lebih itu ya, Mas. Gimana caranya, Kak Miranda nanya gimana caranya jadi manajer artis. Nah, gimana caranya itu sebenarnya balik lagi sih, aku tidak ada keinginan awalnya ya, karena memang passion aku bukan menjadi manajer pada awal itu, aku lebih ke event. Ya, kita pernah kerjasama di event, terus balik lagi karena mungkin sebuah tantangan, terus banyak feedback juga dari kantor, ya udah aku coba aja, siapa tahu ini buat kedepannya lebih baik. Dan akhirnya, pas saat lagi kondisi agak sedikit gak pede ya, karena kayak tantangan gitu bukan tantangan yang emang mudah, tapi bisa dibilang kalau kita hobi pasti mudah, tapi kalau kita ngerasa aduh nggak yakin, itu percuma juga kan. Ya udah akhirnya aku meyakinkan diri dan insya Allah aku bisa sih. Dan akhirnya ya meskipun banyak permasalahan, karena namanya pekerjaan tuh nggak akan mungkin mulus aja ya, banyak banget ada miss atau apa, tapi karena kita sadar kita pernah salah, berarti kita revisi seperti itu sih. Wow, oke. Jadi jawabannya memang mungkin begini,
ini Ibu Miranda. Rivi ini kan memang background-nya awalnya kerjanya kan di industri kreatif ya, di industri hiburan. Dan akhirnya ada kesempatan untuk bisa memanajeri artis yang dalam kategori ini udah gede. Tapi mungkin jawaban saya misalnya, gimana sih jadi manajer artis? Kalau di perusahaan tuh sekarang, kayak misalnya di label, itu bisa mungkin apply di sana dulu, mungkin jadi divisi marketing atau AR tuh bagian yang talent scout, itu bisa. Atau misalnya Miranda, kamu cari orang yang kira-kira potensial kamu manajeri itu. Gitu. Itu bisa juga kan? Karena kan manajer artis itu bisa ada yang dari institusi atau yang sendiri yang kamu manajeri. Ya, cuman sekarang persoalannya adalah kalau yang saya lihat ya, karena saya juga kan ngajar kelas namanya event management ya. Itu memang ini ilmunya ilmu lapangan ya, tapi saya belum menemukan apakah ada buku how to be event manager event manager artis ya, belum sih. Tapi mungkin lebih ke pengalaman dan pergaulan kali ya, Rivi ya. Kita dari bergaul ya, ketemu orang, ngobrol-ngobrol, dengar ceritanya, salah yang benarnya gimana, akhirnya terbuka jalan ya. Mungkin begitu kali ya. Iya. Jadi menurut saya sih terbuka sangat lebar sih, Bu Miranda, kalau emang ingin jadi manajer artis. Cuman pertanyaannya adalah artisnya siapa? Karena menemukan itu tidak gampang. Tapi mungkin kalau ada ya oke. Dan ini dari M Zain. Wah, satu kata buat Kak Rivi, keren. Ini salah satu penggemar Anda nih, Rivi. Dari M Zain Farhat. Wah. Satu kata buat Kak Rivi, keren ya. Kak Rivi emang selalu penggemarnya banyak banget ya. Rivi, kamu tuh kalau aku lihat, kamu tuh manajer artis yang punya influence paling besar loh di sosial media loh. Karena saya kenal beberapa manajer lain ya, nggak sebut nama, nggak segede kamu followingnya loh. Kamu paling gede loh. Influence-nya paling besar. Padahal loh. aku jarang posting artisnya sih. Aku lebih posting diri sendiri, anak, keluarga. Karena sebenarnya mungkin gini kali Rivi ya, mungkin udah saatnya orang-orang di belakang panggung lebih di-appreciate ya. Mungkin nggak sih? Karena kan mungkin ya. Mungkin ya. Wah, ini ada pertanyaan dari Dias nih. Dias ini salah satu anak band di Bandung nih. Dia pertanyaannya serius karena dia punya band. Dias ini ada band ya, ada band, dia ada lagu di YouTube juga, saya pernah nonton. Cukup bagus ya lagunya, oke, ala-ala jazz gitu kayak Adwito Pramono. Dia tanya, Kak Rivi, strategi apa? Wah, ini udah strategi, pertanyaan serius sekali. Strategi apa yang harus dipersiapkan untuk terjun ke dunia entertain? Untuk pemula selain networking, selain gaul-gaul keyakinan apa? sih. Keyakinan, terus kadang kan namanya orang gampang banget nyerah ya. Misalnya kayak dia bikin lagu terus lagunya nggak naik atau apa tuh kayaknya langsung patah semangat. Sebenarnya sih ya kalau emang kamu yakinin, saran aku, namanya orang pasti kan gagal tuh pasti nggak mungkin sekali langsung berhasil ya, itu butuh proses sih. Dan untuk proses itu emang butuh kesabaran. Kesabaran itu kalau misalnya memang kita ya harus ada support dari lingkungan sekitar. Sekarang kalau lingkungan sekitar mensupport tapi dari diri kita sendiri nggak mau maju, itu akan susah juga sih. Jadi sama-sama saling kayak, ya udah gue yakin, gue suka, gue jalanin. Karena namanya rezeki itu kita nggak pernah tahu sih. Setuju. Kadang bisa dibilang orang, ini kayaknya nggak oke nih, cuman kayak begini doang. Sebenarnya orang salah. Capek banget sih pekerjaan, itu kan udah ngeluh dulu kan. Padahal nggak tahu nih impact ke depannya seperti apa. Seperti itu sih. Jadi apa yang kamu nyaman, apa yang kamu suka, toh jalanin. Karena waktu itu nggak akan mundur, waktu itu akan terus berjalan sih. Kesempatan itu nggak datang SKA 2 kali. Gitu. Nah, yakin Dias, berarti yakin. Banget. Dias ini lagunya bagus lagi. Kamu mesti yakin Dias, berarti. Yes, kamu mesti yakin, maju terus. Cuman ya, ini kalau ngomong pahit-pahitnya ya, terlalu banyak orang yang bisa nyanyi dan cakep dan cantik di dunia ini. Mungkin tapi ada punya karakter, harus punya karakter. Dan mungkin itu tadi ya, kalau orang Chinese bilang hokinya orang kita nggak ada yang tahu ya, kalau nggak kita coba dulu ya. Benar. Mesti coba dulu dia. Yang penting kamu tadi Rivi udah bilang nih, Rivi loh, dia profesional di bidang keartisan, dia bilang kamu mesti percaya diri sama diri kamu, jangan berani. Banget. Gitu. Teman-teman kalau mau nanya lagi silahkan. Sebelum ini kita tutup karena untuk sesinya. Balik lagi ya, untuk mencapai sesuatu itu memang nggak mudah. Karena apa? Mungkin biar kita ketika kita udah sampai di atas, kita bisa tahu, oh kapasitas gue seperti ini, jadi lebih banyak menghargain sih. Mungkin banyak orang yang langsung tiba-tiba jadi yang di atas, tapi kadang cepat jatuh ya kan, karena mereka nggak tahu prosesnya seperti apa.
balik lagi nasib orang, setiap orang beda-beda. Yang penting apa yang dijalanin, disukain, terus ditekunin, dan kalau udah dapet titik yang memang ngerasa nyaman, jangan langsung kayak gue udah happy, berhenti aja tuh di zona nyaman. Dia nggak berani lagi untuk kayak menerobos yang emang yang lebih baik. Jadi bisa dibilang hanya stuck di situ aja sih kalau dari aku ya. Contohnya kayak aku nih, awalnya sempat agak kayak ngedown banget tuh, kayak gue nggak pede, nggak yakin nih gue megang artis bisa dibilang yang katanya kan kalau artis besar pasti banyak maunya, terus bisa dibilang ribet. Itu kan kata-kata orang ya. Tapi kalau kita jalanin, oh ternyata apa kata orang belum tentu loh yang kita rasa, dan itu benar terjadi banget. Ya, betul sekali. Wah, Mungkin terima kalau kasih. aku ngikutin kata orang ya, jangan Lovi, nanti waktu lo akan banyak berkurang sama anak atau keluarga. Tapi dipikir lagi, itu kan pandangan mereka. Nah, di situ aku komunikasiin sama perusahaan dan sama artisnya kondisi A, B, C, D, dan akhirnya bisa terrealisasi. Buktinya waktu aku sama anak juga nggak berkurang, terus sama keluarga, aku masih bisa menghandle anak, apalagi dalam kondisi lagi PPKM kayak gini kan, waktunya lebih banyak yang kayak, aku bisa memilih yang kapan aku harus keluar, memang butuh atau tidak. Balik lagi komunikasi, jadi jangan dipendam dalam arti, gue takut nih kalau misalnya kayak gini waktu gue jadi berkurang atau apa. Balik lagi sih di komunikasi ya. Mantap sekali ini. Jadi memotivasi nih. Ini bukan motivasi sembarangan loh. Ini dari orang yang udah terjun ya. Karena kebanyakan ya kritik-kritik saya tuh banyak motivator cuman ngomong doang, tapi ini orang yang udah terjun di industrinya, udah struggling dan survive dan makin bersinar. Jadi dia jangan takut ya, percaya dirimu, berdoa ya, perbanyak sholat ya, percaya Allah bahwa ada jalan ya dari rezeki ya. Kita mesti coba. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan lagi silakan, karena kita akan sudahi ya, karena sudah cukup lama. Dan ya, Rivi, terima kasih banyak ya, walaupun kita makasih Dias. Kita awalnya agak menunggu dan ternyata ada satu dan lain hal. Kita akhirnya mulainya di Zoom. Tadinya ada cukup banyak ya dari following-nya Rivi, dan ada teman-teman saya juga yang kira itu di Instagram live. Iya, Padahal di Zoom. banget. Jadi mohon maaf ya, ada sedikit ya mungkin ya bahasanya atau lain sebagainya. Kak Rivi baca WA aku dong, Ami dari Bogor. Nah tuh ditagih tuh. Mana ya? Emang ada ya? Silakan. Kayaknya nggak ada deh. Mana? Tuh langsung di itu tuh. Untung kamu ikut Zoom tuh, langsung dicari tuh. Nggak ada. Ami dari Bogor tuh, coba di WhatsApp lagi tuh. Gitu deh. Nah, teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Semoga ini bermanfaat ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah artis, manajer artis, bahkan bukan manajer artis saja ya. Semua orang yang terlibat di belakang artis, bisa dibilang kru. Saya tuh pernah jadi kru. Jadi Rivi, saya tuh 2010 jadi krunya Temper Trap. Saya yang ngangkat kopernya Temper Trap, band dari Australia, dari Jakarta sama Bandung. Saya angkat. Itu bisa dibilang salah satu kesuksesan mereka, karena kalau nggak ada saya yang ngangkat, nggak manggung loh. Jadi jangan salah, dulu aku juga pernah. Pernah juga? Aku pernah jadi LO. Oke, oh iya. Musik yang bisa dibilang penyambung antara si artis, manajernya, dengan pihak event. Itu bisa dibilang kan dari kita harus ngasih mau makan apa, bisa dibilang udah tahu di bawahnya seperti apa. Jadi ketika aku ngerasa, oh gue udah ngerasain jadian di bawah, jadi kita lebih sangat menghargai. Kalau nggak ada mereka, kebutuhan kita pun nggak akan bisa terpenuhin. Ini yang saling menghargai sih. Betul. Gitu. Tuh, kami pernah mulai dari bawah, dan bisa dibilang kesuksesan artis bukan hanya dari manajer, tapi semua pihak itu loh, bahkan kru, bahkan LO, bahkan mohon maaf ya, seorang satpam yang menjaga dia live, itu semua berperan penting ke dalam kesuksesan sebuah artis. Jadi teman-teman semua, hargai semua orang, hargai profesi semua orang, dan jangan takut teman-teman yang kiranya mau jadi artis, jangan takut, berkarya terus, dan semoga bisa menemukan mungkin label atau manajemen yang pas misalnya. Amin. Intinya jangan pernah takut salah. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu kesalahan kita di mana. Terus kita jadi nggak sadar, sehingga kita nggak mau belajar lagi. Iya, betul sekali. Nah, itu saja mungkin teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Rivi, terima kasih. Salam buat Sasha, suaminya juga. Semoga besok acaranya berlanjut
dengan baik ya acara resepsi pernikahan Lesti. Semoga sehat-sehat selalu, Rivi. Terima kasih banyak teman-teman semua. Amin. Mungkin ada kata-kata terakhir, Rivi, mungkin ke yang sudah join. Silakan Mungkin wejangan atau apa. sebelumnya makasih. Semoga di kondisi yang bisa dibilang PPKM ini bikin kita stuck, berhenti, yang kadang bikin jadi stres, tapi jangan takut karena percaya nanti ke depannya akan bisa jadi lebih baik asal kita punya sisi yang positif. Terus ngegali apa yang kamu punya, terus gelutin apa yang kamu suka, dan intinya tetap percaya diri, yakin kalau di depan akan lebih baik. Seperti itu sih. Wah, mantap. Terima kasih semua. Semoga talk show kita ini bermanfaat. Nanti kita mungkin bikin lagi ya, tapi di Instagram live aja ya, dan mungkin kita akan bahas. Sebenarnya banyak topik ya, Rivi, menarik ya. Kayak teman-teman pasti penasaran kan, LO itu apa, liaison officer itu apa, terus hospitality riders itu apa. Sebenarnya banyak aspek yang bisa dibahas ya, cuman terbatas waktu juga. Oke, semua sehat-sehat. Terima kasih semua yang sudah join. Thank you ya semuanya. Terima kasih semua ya. Sehat selalu. Tetap sehat. Terima kasih, Vi. Thank you banget, Vi. Dah. Dah. Silakan. Itu tadi teman-teman ya. Tadi kita sudah udahan ya. Oke, jadi kalau mau live silakan. Terima kasih semua sudah join. Kita berjumpa di lain kesempatan ya. Oke.